Selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 7, problematika penerapan understanding by design dalam pendidikan formal di Indonesia. Perkenalkan, anggota kelompok 1 meliputi Anissa Dian Standing Room, Feriana Kurniasari, Henny Intan Dewi, Muhammad Kafid Riza, Septi Wahyuni. Untuk materi, ada rangkuman video UBD, pengertian stakeholder, pemetaan stakeholder, peran stakeholder dalam pendidikan, penerapan UBD dalam kurikulum di Indonesia, problem dan solusi stakeholder dalam penerapan kurikulum di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, Masyarakat, dan penutup. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman video UPD, stakeholder, pemetaan stakeholder, peran stakeholder dalam pendidikan, penerapan UPD dalam kurikulum di Indonesia. Dan materi selanjutnya mulai dari problem solusi stakeholder dalam penerapan kurikulum di Indonesia hingga penutup nanti akan disampaikan oleh Mbak Feriana. Memasuki materi yang pertama, yakni rangkuman video UPD. Pembahasan yang pertama mengenai ide agar siswa paham benar tentang akar mengenai pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Guru dapat mengetahui siswa tersebut sudah paham atau belum, yakni dengan cara meminta siswa tersebut untuk menjelaskan suatu yang ia pahami. Pembahasan yang kedua, yakni UPD didesain sebagai pembelajaran dengan desain mundur, yakni menentukan aktiviti setelah asesmen, sehingga siswa tidak hanya menghafal textbook, namun bisa menjelaskan sesuai apa yang ia pahami. Pembelajaran ini dirasa cocok dan efektif untuk menjalankan kurikulum merdeka. Kurikulum yang menerapkan hal-hal kecil yang dikemas untuk mengemas ide besar. Dan dari hal yang kecil ini akan mengubah sesuatu atau memberikan dampak atau efek yang besar. UPD akan membuat guru lebih nyaman menjadi apa yang ia lakukan, dengan tim maupun sendirian. Untuk menghasilkan ide yang besar, dibutuhkan tim untuk menjalankan segala ide-ide besar tersebut. Seluruh stakeholder yang mendukung mulai dari sarana hingga materi. Sedangkan materi stakeholder sendiri adalah lembaga pendidikan dan orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, menjadi pemegang sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Materi selanjutnya, pemetaan stakeholder. Yang pertama ada stakeholder premier, ada pemerintah. Stakeholder sekunder terdiri dari kepala sekolah, tenaga pendidik, kependidikan ataupun staf, siswa, yayasan, dan komite sekolah. Yang ketiga, stakeholder tersier terdiri dari masyarakat, mitra, penyedia lapangan pekerjaan. Materi selanjutnya, peran stakeholder dalam pendidikan. Ada 4. Yang pertama, Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan memiliki peran untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan anak usia dini, menengah, dan pendidikan masyarakat. Mengelola kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua, ada Dinas Pendidikan. Memberikan fasilitas pada setiap satuan pendidikan, menjamin kelancaran proses pembelajaran agar menjadi pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, ada Komite Sekolah. Memberi kepentingan, dukungan, kontrol dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan kurikulum yang diharapkan. Yang keempat, ada masyarakat. Pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk memberikan kontribusi dalam program pengembangan kurikulum mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, hingga tahap evaluasi. Yang terakhir adalah materi penerapan UPD dalam kurikulum di Indonesia. UPD di Indonesia diadopsi dalam bentuk IKM atau Implementasi Kurikulum Merdeka. Alur dalam UPD yaitu backward design, di mana terdapat 3 tahapan, yakni identifikasi hasil yang diharapkan, menentukan bukti asesmen, serta merancangkan tahapan pelaksanaan.
Penerapan backward design dalam kurikulum Merdeka sebagai berikut. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan. Yang kedua, merumuskan TP atau ATP dengan menggunakan CP sebagai acuan. Merancangkan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Feryana. Terima kasih. Problem dan solusi stakeholder dalam penerapan kurikulum di Indonesia. Kementerian Pendidikan. Pertama, sekolah kaku dengan kultur lama, sehingga perlu usaha keras untuk memotivasi sekolah. Kedua, implementasi kurikulum Merdeka yang terbatas, perlu waktu untuk implementasi secara merata. Ketiga, terbatas kemampuan guru senior untuk dapat mengakses platform Merdeka Mengajar sehingga perlu sosialisasi mengenai penggunaan platform tersebut. 4. Pemahaman mengenai kurikulum Merdeka kurang, perlu sosialisasi dan penambahan informasi. 2. Dinas Pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang pembelajaran masih kurang, sehingga Dinas Pendidikan harus menyediakan sarana dan prasarana di sekolah untuk menunjang pembelajaran yang menerapkan kurikulum Merdeka. 3. Komite sekolah. Tidak semua anggota dalam komite sekolah memiliki latar belakang pendidikan, sehingga butuh waktu lebih untuk memahami tentang kurikulum, khususnya penerapan UPD dalam kurikulum Merdeka. Orang-orang yang berada dalam komite sekolah umumnya memiliki tugas masing-masing di luar tugas komite, sehingga mengalami keterbatasan waktu dalam mempelajari dan memahami penerapan UPD dalam kurikulum. 4. Masyarakat. Belum semua masyarakat ikut dalam membangun dan melaksanakan program kependidikan, sehingga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. UPD belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di Indonesia, maka diperlukan waktu dan informasi yang lebih dalam implementasinya. Perbedaan perspektif masyarakat terhadap implementasi UPD sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Terima kasih.